Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 praktikum Statistika Sains Data RB ingin mempresentasikan tugas kami modul pada modul 7. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Amalia Melani Putri, terus ada Aziza Kusuma Putri, ada Eka Vidya Putri, dan ada saya sendiri Meira Lestianingrum, dan terakhir ada Fayaza Akila Syafitri. Oke, sebelum memulai, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memanggil package dan mengimport datanya. Library ESLR ini sering digunakan dalam R. Nah, di library ini berisi dataset dan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan konsep pembelajaran statistik. Nah, selanjutnya kita akan memanggil datasetnya yaitu data headers. Pada outputnya akan terlihat daftar nama-nama variabel yang ada pada dataset headers. Pada kode selanjutnya, kita akan membuat dimensi dari data header. Outputnya akan memberikan jumlah baris dan kolom dalam data tersebut. Nah, di sini jumlah barisnya adalah 322 dan kolomnya adalah 20. Kode selanjutnya, kita akan mencari apakah terdapat missing data pada atribut salary. Nah, di sini outputnya menunjukkan 5. Jadi terdapat 59 missing data pada atribut salary. Pada kode selanjutnya kita akan menghapus dataset missingnya. Nanti pada outputnya akan menunjukkan terdapat 263 nilai data yang hilang dalam variabel salary dari data headers. Hal ini menunjukkan bahwa ada 263 pengamatan di mana nilai gaji ini tidak tersedia. Selanjutnya kita akan memeriksa kembali apakah masih terdapat missing data. Nah, di sini outputnya menunjukkan 0, berarti tidak ada nilai data yang hilang. Nah, selanjutnya kita beralih ke kode selanjutnya. Kita akan memanggil library libs. Nah, ini digunakan untuk melakukan seleksi fitur atau variabel dalam model regresi. Fungsi utamanya adalah reg subset yang dapat digunakan untuk menemukan subset variabel yang paling informatif dalam model regresi. Nah, dari outputnya ini tanda bintang itu menunjukkan variabel yang diberikannya termasuk dalam model yang sesuai. Output tersebut ada hasil dari analisis regresi subset. Model regresi dilakukan terhadap variabel respons salary dengan menggunakan 19 variabel prediktor yang tersedia dalam dataset headers. Beralih ke kode selanjutnya. Nah, pada kode ini digunakan untuk melakukan analisis regresi subset. Regresi dilakukan terhadap variabel respon salary dengan menggunakan seluruh variabel prediktor yang tersedia. Parameter NVMax sama dengan 19 menentukan jumlah maksimum variabel prediktor yang akan dipertimbangkan setelah eksekusi. Hasilnya akan disimpan dalam objek regfitful. Lanjut ke kode selanjutnya. Name reg summary ini outputnya akan menunjukkan nama-nama dari elemen-elemen yang tersedia dalam objek reg summary. Ini termasuk indeks model terbaik
which lalu ada koefisien determinasi RSQ, ada residu kuadrat RSS, adjusted R square itu ADJR2, nilai CP, nilai BIC, metrik output, dan objek modelnya. Selanjutnya, Right summary RSQ ini outputnya akan menunjukkan nilai koefisien determinasi untuk setiap model yang dihasilkan oleh regresi subset. Kode selanjutnya. Kode ini digunakan untuk membuat plot. Jadi pada outputnya, plot yang dihasilkan dari nilai adjusted R square-nya terhadap variabel terhadap jumlah variabel dalam model. Garis plot ini menunjukkan bagaimana nilai adjusted R square-nya berubah dengan penambahan variabel pada titik di mana adjusted R square ini mencapai nilai tertinggi. Di simbol merah itu ditambahkan ke plot untuk menandai posisi tersebut. Untuk kode selanjutnya ini Witchmack. Outputnya menunjukkan indeks dari model yang memiliki nilai R adjusted tertinggi. Dan selanjutnya kita akan membuat plot. Pada plot ini, garis plotnya akan menunjukkan bagaimana nilai adjusted R square-nya berubah dengan penambahan variabel pada titik di mana mencapai nilai tertingginya. Lalu simbol merah besar itu dengan ukuran yang lebih besar itu ditambahkan ke plot untuk menandai posisi tersebut. Untuk kode selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aziza. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk kode selanjutnya. Pada kode ini akan menghasilkan sebuah grafik dengan garis. Di sini kita menggunakan fungsi plot yang akan menghasilkan plot atau grafik untuk visualisasi. Di sini ada rect summary $CP, ini mengacu pada nilai CP yang dihasilkan dari model regresi. Lalu di sini ada xlab sama dengan jumlah variabel, ini memberi label sumbu X pada grafik sebagai jumlah variabel. Kemudian ada ylab sama dengan CP, ini untuk memberi label sumbu Y pada grafik sebagai CP. Kemudian ada type sama dengan L. Ini untuk menentukan bahwa plot akan berupa garis atau line plot. Pada outputnya akan menunjukkan grafik bagaimana nilai CP berubah seiring dengan jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi. Semakin rendah nilai CP, maka semakin baik modelnya. Grafik ini juga menentukan hubungan antara jumlah variabel dan nilai CP. Jika jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model meningkat, kita dapat melihat bagaimana nilai CP berubah.
pada sumbu X ini atau jumlah variabel menunjukkan berapa banyak variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi. Kemudian pada sumbu Y-nya atau CP menunjukkan nilai CP atau CP statistik yang dihasilkan dari model regresi. Pada kode selanjutnya, kode ini menggunakan fungsi whichmin untuk menemukan indeks dari nilai terkecil dalam vektor reksumari $CP. Reksumari $CP ini mengacu pada vektor yang berisi nilai-nilai CP dari model regresi. Pada outputnya menunjukkan angka 10, yang artinya nilai terkecil dalam vektor reksumari $CP berada pada indeks ke-10. Pada kode selanjutnya, sama seperti kode sebelumnya, yaitu kita akan menghasilkan sebuah grafik dengan garis yang menunjukkan hubungan nilai CP dengan jumlah variabel. Namun pada kode ini terdapat fungsi points, gunanya untuk menambahkan titik merah pada grafik pada posisi ke-6 pada sumbu X dengan nilai BIC yang sesuai. Pada outputnya menunjukkan bagaimana nilai CP berubah seiring dengan jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam model regresi, dan di sini terdapat titik merah. Oke, pada kode selanjutnya sama seperti kode sebelumnya, yaitu untuk menampilkan plot atau grafik untuk memvisualisasikan hasil dari pemilihan model regresi. Namun di sini kita menggunakan scale sama dengan ADJR2 yang menentukan bahwa plot yang dihasilkan akan menampilkan R-square yang disesuaikan atau adjusted as R-square untuk setiap model. Jadi pada outputnya akan menunjukkan grafik batang yang menunjukkan nilai adjusted R-square untuk berbagai statistik dalam suatu model statistik. Grafik ini menunjukkan nilai-nilai koefisien untuk berbagai variabel seperti atbat, hits, HM-run, dan lain-lain. Panjang setiap batang hitam menunjukkan besarnya koefisien untuk variabel tersebut. Batang abu-abu mewakili kesalahan atau ketidakpastian untuk koefisien tersebut. Di sini sumbu Y yang diberi label ADJR2 yang berisi nilai berkisar antara 0,32 sampai 0,52 yang menunjukkan nilai R-square yang disesuaikan. Kemudian pada sumbu X-nya berisi label untuk berbagai variabel seperti intercept, atbat, hits, HM-run, dan lain-lain. Pada kode selanjutnya, kode ini sama seperti kode sebelumnya, yaitu untuk menampilkan plot atau grafik untuk memvisualisasikan hasil dari pemilihan model regresi. Namun di sini menggunakan scale sama dengan CP, yang menentukan bahwa plot yang dihasilkan akan menampilkan statistik CP untuk setiap model. Statistik CP adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi model regresi berdasarkan kompleksitasnya dan kesesuaian dengan data. Pada outputnya menunjukkan grafik batang yang menunjukkan nilai-nilai CP untuk berbagai variabel dalam analisis regresi. Nilai CP pada sumbu Y adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian model dengan nilai numerik yang berkisar antara 100 sampai 5. Menunjukkan skala atau ukuran untuk dievaluasi. Nilai CP yang lebih rendah menunjukkan kesesuaian yang lebih baik. Kemudian di sini ada warna hitam pekat yang mewakili nilai untuk setiap variabel. Dan ada beberapa variabel yang tidak memiliki warna, yang artinya nilainya mungkin 0 atau tidak signifikan. Kemudian ada warna abu-abu yang menunjukkan ketidakpastian atau lapisan data lainnya. Pada kode selanjutnya, sama seperti kode sebelumnya, namun di sini kita menggunakan scale sama dengan BIC, yang artinya menentukan bahwa plot yang dihasilkan akan
menampilkan Bayesian Information Criterion atau BIC untuk setiap model. BIC adalah kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi model regresi dengan mempertimbangkan kompleksitasnya model dan kesesuaian dengan data. Pada outputnya, menunjukkan grafik batang yang memiliki nilai-nilai Bayesian atau BIC untuk berbagai model. Di sini terdapat warna gelap yang mewakili nilai BIC rendah yang menunjukkan kesesuaian model yang lebih baik dengan variabel tertentu. Kemudian ada warna terang mewakili nilai BIC yang lebih tinggi yang menunjukkan kesesuaian yang lebih buruk untuk setiap variabel. Pada kode selanjutnya, kode coef digunakan untuk mengekstrak koefisien dari model. Yang dipilih menggunakan fungsi regsubset dari library libs. Angka 6 ini menunjukkan bahwa kita ingin mengekstrak koefisien dari model yang digunakan 6 variabel prediktor terbaik. Pada outputnya menunjukkan koefisien untuk model dengan 6 variabel prediktor. Koefisien-koefisien ini digunakan untuk memprediksi nilai variabel respons berdasarkan kombinasi variabel-variabel prediktor. Contohnya di sini terdapat intercept yang bernilai 91,51. Kemudian ada variabel akbat yang bernilai minus 1,86 yang artinya menunjukkan hubungan negatif antara variabel prediktor dengan variabel respons. Kemudian di sini ada variabel hits yang bernilai 7,60 yang artinya menunjukkan hubungan positif antara variabel prediktor dengan variabel respons. Pada kode selanjutnya, kita akan melakukan forward dan backward stepwise selection. Kode ini menggunakan fungsi regsubset dari paket libs untuk melakukan pemilihan model regresi. Regfit.fwd ini adalah nama objek yang akan menyimpan hasil dari pemilihan model. Kemudian fungsi regsubset ini untuk mencari subset dari variabel prediktor terbaik yang menghasilkan model regresi terbaik untuk variabel salary dari dataset hitters. Kemudian fungsi summary digunakan untuk mendapatkan ringkasan dari objek regfit.fwd yang akan menampilkan informasi seperti variabel yang termasuk dalam model terbaik, seperti nilai R-square, nilai RSS, terus nilai adjusted R-square, kemudian ada nilai CP, dan nilai BIC untuk setiap model yang dipertimbangkan. Pada outputnya, menunjukkan model regresi terbaik yang dengan menggunakan 19 variabel prediktor untuk memprediksi variabel respons salary. Lalu di sini ada keterangan simbol bintang untuk setiap variabel. Simbol bintang ini menunjukkan bahwa variabel tersebut termasuk dalam model terbaik untuk ukuran subset tersebut. Semakin banyak bintangnya, maka model tersebut semakin baik. Misalnya untuk model dengan satu variabel prediktor, variabel CRBI ini dipilih untuk model tersebut. Kemudian untuk model dua prediktor, variabel hits dan CRBI ini dipilih, dan seterusnya hingga 6 variabel. Kemudian untuk kode selanjutnya, sama seperti kode sebelumnya, yaitu digunakan untuk menampilkan ringkasan yang menampilkan informasi seperti variabel yang termasuk dalam model terbaik, seperti nilai R-square, nilai RSS, nilai adjusted R-square, CP, dan nilai BIC untuk setiap model. Namun di sini kita menggunakan metode backward selection, di mana model dimulai dengan semua variabel prediktor dan variabel dihapus satu persatu. Pada outputnya, menunjukkan model regresi terbaik dengan menggunakan hingga 19 variabel prediktor untuk memprediksi variabel respons salary. Lalu di sini ada keterangan simbol bintang untuk setiap variabel. Jadi semakin banyak bintangnya, maka model tersebut
semakin baik. Misalnya untuk model dengan satu variabel prediktor, variabel C-range ini dipilih. Kemudian untuk model dengan dua variabel prediktor, variabel C-range dan hits dipilih, dan seterusnya hingga 6 variabel prediktor. Pada kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk mengekstrak koefisien dari model regresi yang telah dipilih menggunakan fungsi track subset. Angka 7 ini menunjukkan bahwa kita ingin mengekstrak koefisien dari model menggunakan 7 variabel prediktor terbaik. Fungsi coef akan mengembalikan vektor atau daftar koefisien untuk variabel track fitful. Dalam hal ini, kode akan mengembalikan koefisien untuk model dengan 7 variabel prediktor. Pada outputnya menunjukkan koefisien untuk model dengan 7 variabel prediktor. Di sini ada intercept dengan koefisien bernilai 79,45. Kemudian ada variabel hits dengan koefisien sebesar 1,28 dan seterusnya. Kemudian pada kode selanjutnya sama seperti kode sebelumnya, yaitu untuk mengekstrak koefisien dari model regresi yang telah dipilih menggunakan fungsi track subsets dengan menampilkan 7 variabel prediktor terbaik. Namun di sini kita akan menampilkan nilai koefisien untuk model regresi forward selection. Pada outputnya menunjukkan koefisien untuk model dengan 7 variabel prediktor. Kemudian di sini ada intercept dengan nilai koefisien 109,78. Kemudian ada variabel atbat dengan nilai koefisien minus 1,95 dan seterusnya. Untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Di sini saya akan menjelaskan kode selanjutnya di tugas praktikum. Mana kode yang pertama yaitu coef reg BWD, di mana kode tersebut adalah model regresi yang diperoleh menggunakan teknik seleksi mundur dan merupakan salah satu metode untuk memilih variabel yang paling relevan dalam model regresi. Argumen 7 menunjukkan bahwa kita tertarik untuk melihat koefisien model dengan 7 variabel terpilih dan akan mengembalikan koefisien untuk variabel-variabel yang dipilih dalam model tersebut. Baik, masuk ke kode selanjutnya, yaitu kode set, train, sama dengan sampel, dan seterusnya. Di mana kode tersebut adalah kode yang mengatur seed untuk generator nomor acak, mengatur dan memastikan bahwa hasil acak dapat diproduksi dalam hal ini dan diatur menjadi satu. Train sama dengan sampel, C true, false, row hitters, rep sama dengan true. Ini membuat vektor logika train dengan ukuran yang sama dengan jumlah baris dalam dataset hitters. Vektor ini diisi dengan nilai true dan false secara acak dengan penggandaan. Penggandaan ini digunakan untuk memilih baris-baris mana yang akan dimasukkan ke dalam set pelatihan. Dan tes train itu membuat vektor logika tes yang merupakan kebalikan dari train. Artinya, baris-baris yang tidak termasuk dalam set pelatihan akan dimasukkan ke dalam set pengujian. Lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode regfit titik base sama dengan reg subsite dan seterusnya. Di mana kode itu adalah variabel yang akan menampung hasil dari permodelan regresi. Reg subset adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan subset regresi. Subset regresi adalah teknik yang digunakan untuk menemukan model regresi terbaik dengan memilih subset variabel prediktor yang paling informatif. Salary adalah formula regresi yang menentukan variabel respons salary dan variabel prediktor dilambangkan dengan titik. Hal ini berarti kita ingin memprediksi gaji berdasarkan semua variabel prediktor yang telah tersedia dalam dataset. Lanjut, yaitu data sama dengan hitters. Itu untuk menentukan dataset yang akan digunakan untuk permodelan. Dataset ini hanya berisi baris-baris yang dipilih untuk set pelatihan atau train.
Selanjutnya NVMax sama dengan 19. Itu menentukan jumlah variabel prediktor maksimum yang akan dipertimbangkan dalam pencarian subset. Dalam hal ini, set maksimum adalah 19 variabel. Lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode test match sama dengan model matrix salary, data sama dengan hitter step. Di mana kode ini adalah variabel yang akan menampung matriks model untuk set pengujian. Model matriks adalah fungsi yang digunakan untuk menghasilkan matriks model dari formula regresi tertentu. Matriks model adalah matriks yang berisi variabel-variabel prediktor yang telah diubah menjadi bentuk yang sesuai untuk analisis regresi. Salary adalah formula regresi yang menentukan variabel respon dan variabel prediktor. Hal ini berarti kita ingin menggunakan semua variabel prediktor yang tersedia dalam dataset untuk memprediksi gaji. Selanjutnya data sama dengan hitters test. Hal ini menentukan dataset yang akan digunakan untuk pembuatan matriks model. Dataset ini hanya berisi baris-baris yang dipilih untuk set pengujian tes. Lanjut ke kode selanjutnya yaitu fault error sama dengan rep dan seterusnya. Di mana kode tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan model regresi yang menggunakan subset regresi untuk memilih variabel prediktor yang paling informatif dalam memprediksi gaji salary berdasarkan data hitter. Proses ini melibatkan pembuatan berbagai model regresi dengan jumlah variabel prediktor yang berbeda-beda, dari 1 hingga 19, dan menghitung kesalahan validasi untuk setiap model tersebut. Kesalahan validasi diukur sebagai rata-rata dari kesalahan kuadrat antara nilai gaji yang diamati dan nilai gaji yang diprediksi untuk set pengujian. Lanjut ke kode selanjutnya yaitu which mean fault errors. Di mana kode tersebut menggunakan fungsi which mean untuk menemukan indeks dari nilai terkecil dalam vektor fault errors. Ini mengindikasikan model regresi yang memberikan kesalahan validasi terendah yang menjadi model terpilih untuk memprediksi gaji salary berdasarkan data hitters. Lanjut ke kode selanjutnya yaitu CoFragFit base, 10, di mana kode tersebut digunakan untuk mengekstrak koefisien dari model regresi terbaik yang dihasilkan melalui subset regresi dengan jumlah variabel prediktor yang telah dipilih sebanyak 10 dan mengembalikan koefisien untuk variabel-variabel prediktor yang termasuk dalam model regresi tersebut. Dengan kata lain, kode ini memberikan koefisien untuk model regresi terbaik yang menggunakan 10 variabel prediktor. Lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode predict reg subset dan seterusnya, di mana kode tersebut mendefinisikan fungsi predict reg subset yang digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model subset regresi yang telah diperoleh sebelumnya. Baik, lanjut ke kode selanjutnya yaitu regfit base sama dengan reg subset dan seterusnya. Di mana kode tersebut merupakan kode dalam bahasa pemrograman R yang digunakan untuk melakukan regresi berganda menggunakan metode subset seleksi variabel. Regfit base digunakan untuk menyimpan hasil regresi menggunakan semua kombinasi variabel independen dengan variabel dependent salary pada dataset hitters dengan jumlah variabel maksimum sebanyak 19. Kemudian, CoFragFit base 10 digunakan untuk menampilkan koefisien regresi dari model terbaik yang terdiri dari 10 variabel independen. Lanjut ke kode selanjutnya yaitu K sama dengan 10, set, false, dan seterusnya. Di mana kode tersebut bertujuan untuk melakukan validasi silang, cross validation, pada model regresi dengan menggunakan metode subset seleksi variabel. Variabel K diinisialisasi dengan nilai 10, menunjukkan jumlah lipatan fault yang akan digunakan dalam validasi silang.
Set digunakan untuk memastikan bahwa hasil pengecekan akan konsisten hingga dapat diproduksi. Dan fault sama dengan sampel, dan seterusnya menghasilkan vektor fault yang berisi nomor lipatan untuk setiap baris dalam dataset headers. Pengambilan sampel dilakukan dari 1 hingga K dengan penggantian replet sama dengan true, sehingga setiap baris dapat muncul di lebih dari satu lipatan. CV errors adalah matriks yang berukuran K kali 19, diisi dengan nilai NA. Ini akan digunakan untuk menyimpan nilai kesalahan cross-validation untuk setiap kombinasi jumlah variabel independen dari 1 hingga 19. Dimnabs sama dengan list digunakan untuk memberi nama dimensi matriks. Di sini, nama kolomnya akan menjadi angka dari 1 hingga 19, menunjukkan jumlah variabel independen yang diuji dalam subset regresi. Oke, lanjut ke kode selanjutnya, yaitu for J in 1.2K dan seterusnya, di mana kode tersebut merupakan bagian dari proses validasi silang atau cross validation untuk mengevaluasi kinerja model regresi menggunakan metode subset seleksi variabel. For J in 1 sama dengan K adalah loop yang akan berjalan sebanyak K kali, di mana K adalah jumlah lipatan yang telah ditentukan sebelumnya. Best fit sama dengan reg subset, dan seterusnya digunakan untuk menyesuaikan model regresi terbaik menggunakan subset data yang tidak termasuk dalam lipatan lipatan ke J. Hal ini berarti untuk setiap iterasi, data dalam lipatan ke J digunakan sebagai data validasi, sedangkan data di luar lipatan ke J digunakan sebagai data pelatihan. Lanjut for I in 1.2 sama dengan 19. Adalah loop dalam loop yang berjalan sebanyak 19 kali, mewakili setiap jumlah variabel independen yang mungkin dalam model. Lanjut, pred sama dengan predik dan seterusnya digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model terbaik yang telah disesuaikan sebelumnya untuk lipatan ke J. Dengan menggunakan data yang sesuai dengan lipatan ke J dan mengidentifikasi model dengan jumlah variabel ke I. Lanjut, CV errors dan seterusnya digunakan untuk menghitung rata-rata kesalahan kuadrat dari prediksi terhadap data aktual dalam lipatan ke J dan menyimpannya di matriks CV errors pada baris ke J dan kolom ke I. Ini menghasilkan matriks yang berisi nilai kesalahan cross validation untuk setiap kombinasi lipatan dan jumlah variabel independen. Lanjut ke kode yang terakhir, yaitu kode main CV error sama dengan Apple CV errors 2 main dan main CV errors, di mana kode tersebut bertujuan untuk menghitung rata-rata kesalahan cross validation untuk setiap jumlah variabel independen yang diuji. Main CV error sama dengan Apple CV errors 2 main menggunakan fungsi Apple untuk menerapkan fungsi min pada matriks CV error secara kolom, argumen kedua sama dengan 2. Hal ini berarti bahwa fungsi main akan dijalankan pada setiap kolom dari CV errors yang mewakili kesalahan cross validation untuk setiap jumlah variabel independen. Hasilnya adalah vektor main CV error yang berisi rata-rata kesalahan cross validation untuk setiap jumlah variabel independen. Dan yang terakhir yaitu main CV error itu dicetak untuk ditampilkan dan memberikan informasi tentang seberapa baik performa model regresi berdasarkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model. Semakin rendah nilai rata-rata kesalahan cross validation, semakin baik modelnya. Oke, untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Amal. Kepada Amal dipersilakan. Tes suaraku kedengeran enggak? Halo, suaraku masuk? Halo? Iya, terdengar. Oke. Kita lanjut ke kode selanjutnya, yaitu kode for MFRow sama dengan C1x1. Digunakan dalam lingkungan R untuk menetapkan parameter grafik. Di sini MFRow menetapkan tata letak multi window. Kemudian juga menggunakan fungsi plot, yaitu plot min.cv.errors type B, digunakan untuk membuat plot dari vektor atau data frame. Argumen type B digunakan untuk menentukan jenis plot yang akan digunakan. Di sini plotnya merupakan plot garis detik-detik. Kemudian masuk ke kode berikutnya, yaitu kode reg.base sama dengan reg subset salary data sama dengan visitors and
Max 19 yang melakukan regresi subset pada data dites dengan menggunakan model regresi linear terhadap variabel salary dengan menggunakan variabel prediktor yang tersedia dalam dataset. Kemudian kita masuk ke kode selanjutnya, yaitu membuat model matriks terhadap variabel prediktor dalam dataset dites tanpa kolom pertama yang mewakili interceptnya. Ia sama dengan hitters salary menetapkan variabel respons salary dari dataset hitters ke variabel Y. Lanjut ke kode berikutnya. Library JLMnet mengimpor paket JLMnet, kemudian grade sama dengan 10 dan seterusnya, itu membuat grade nilai lambda dari 10 pangkat 10 hingga 10 pangkat negatif 12 dengan jumlah 100 titik. Kemudian fungsi reach berguna untuk mengkonversi reach terhadap data prediktor X, variabel respons Y dan alpha. Lanjut ke kode berikutnya, yaitu dim kf reach.net. Fungsi kf ini melanjutkan model